Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Nah, di video ini, kali ini saya akan memperjelaskan kembali apa sih penjelasan tentang PPN masuk dan PPN pengeluaran. Nah, di sini saya akan perjelaskan satu-satu. Jangan lupa di-subscribe, di-like, dan di-komen sebanyak-banyaknya. Nah, untuk lebih memahami tentang apa itu pajak masukan, saya akan memperjelaskan seputar pajak masukan. Nah, pajak masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran dan masa pajak yang sama. Bagi pengusaha kena pajak atau selanjutnya disingkat PKP yang belum berproduksi sehingga belum melakukan penyerahan yang terutang pajak. Pajak masukan atas perolehan dan atau import barang modal dapat dikreditkan. Pembeli barang kena pajak, penerima jasa kena pajak, mengimpor barang kena pajak. Pihak yang memanfaatkan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean, atau pihak yang memanfaatkan jasa kena pajak dari luar daerah pabean wajib membayar pajak tambahan nilai. Selanjutnya disingkat adalah PPN. Nah, berhak menerima bukti pungutan pajak. PPN yang seharusnya sudah dibayar tersebut merupakan pajak masukan bagi pembeli barang kena pajak. Penerima jasa kena pajak, mengimpor barang kena pajak, hingga yang memanfaatkan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean, atau pihak yang memanfaatkan jasa kena pajak dari luar daerah yang berstatus sebagai PKP. Pajak masukan yang wajib dibayar tersebut oleh PKP dapat dikreditkan dengan pajak keluaran yang dipungutnya dalam masa pajak yang sama. Nah, bagi PKP yang belum memproduksi sehingga belum melakukan penyerahan yang terutang, pajak masukan atas memperoleh atau mengimpor barang modal yang dikreditkan. Pada dasarnya, pajak masukan dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa pajak yang sama. Namun, bagi PKP yang belum memproduksi, pajak masukan atas perolehan atau dana impor barang modal dikenakan untuk pengkreditan kecuali pajak masukan bagi pengeluaran. Untuk 1. Pengeluaran barang kena pajak. Nah, di sini ada jasa kena pajak sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP. Nah, yang kedua ada memperolehan pajak kena barang kena pajak atau jasa kena pajak yang tidak mempunyai hubungan dengan kegiatan usaha. Nah, pajak masukan yang dikreditkan harus menggunakan faktur pajak yang memenuhi persyaratan undang-undang pajak. Apabila dalam suatu masa pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, selisihnya merupakan PPN yang disetor oleh PKP. Apabila dalam suatu masa pajak masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada pajak keluaran, selisihnya adalah merupakan kelebihan pajak yang berkomposisikan ke masa pajak berikutnya. Nah, di sini ada artinya dalam suatu masa pajak dapat terjadi masa pajak masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada pajak keluaran. Dan di sini ada kelebihan pajak masukan tersebut tidak dapat diminta kembali pada masa pajak bersangkutan, tetapi dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Nah, di sini ada contoh pajak masukan, penghitungannya. Masa pajak Mei 2010, pajak pengeluarannya adalah 2 juta rupiah. Nah, di sini ada pajak masukan yang dikreditkan 4.500.000. Nah, di sini kita akan menguranginya. Pajak yang lebih dibayar adalah 2.500.000. Pajak yang dibayar tersebut dikompensasikan ke masa pajak Juni 2010. Nah, sini ada masa pajak Juni 2010 adalah 3 juta. Nah, di sini ada pajak keluarannya. Pada pajak masukan yang dikreditkan adalah 2 juta. Nah, kita juga akan mengurangi juga. Pajak yang kurang dibayar adalah 1 juta rupiah. Pajak yang lebih dibayar dari masa pajak Mei 2010
Yang dikompensasikan kepada masa pajak 2010 adalah 2.500.000. Nah, di sini ada pajak yang lebih pada pajak Juni 1.500.000. Pajak yang lebih dibayar tersebut dikompensasikan ke masa pajak Juli 2010. Atas kelebihan pajak masukan dapat diajukan permohonan pengembalian pada akhir tahun buku. Kelebihan pajak masukan dalam suatu masa pajak dikompensasikan pada masa pajak berikutnya. Namun apabila kelebihan pajak masukan lebih dari masa pajak akhir buku, nah di sini ada kelebihan pajak masukan tersebut dapat diajukan permohonan pengambilan atau restitusi. Termasuk dalam pengertian akhir tahun buku. Dalam penuturan ini, masa pajak saat wajib pajak melakukan pengakhiran usaha atau bubar. Nah, di sini saya akan memperjelaskan kembali, yaitu pajak keluaran adalah pajak pertambahan nilai terutang yang wajib dipungut oleh pengusaha kena pajak atau PKP yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau BKP, penyerahan jasa kena pajak JKP, mengekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud, dan ekspor JKP. Sebagai bukti pungutan PPN, maka PKP-nya diharuskan untuk membuat faktur pajak. PPN yang tercantum dalam faktur pajak inilah yang merupakan pajak keluaran bagi PKP, penjualan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak. Dalam hal PKP memperoleh BKP dan atau JKP, manfaatkan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean atau import BKP, maka PPN tersebut merupakan pajak masukan bagi PKP tersebut. Nah, di sini ada jumlah pajak pengeluaran pajak masukan tersebut kemudian dituangkan dalam surat pemberitahuan atau SPT masa PPN-nya. Nah, ketika jumlah pajak pengeluaran lebih besar daripada jumlah masukan, maka selisihnya merupakan jumlah PPN yang harus disetor ke kas negara PKP. Apabila dalam suatu masa pajak, jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada jumlah pajak keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak berkompensasikan ke masa pajak berikutnya. Namun apabila kelebihan pajak masukan terjadi pada masa pajak akhir tahun buku, kelebihan pajak masukan tersebut dapat diajukan permohonan pengembalian atau restitusi. Nah, di sini saya sudah memperjelaskan pajak pemasukan dan pajak pengeluaran. Mungkin kalau misalkan ada salah-salah kata yang saya perjelaskan, mungkin bisa di kolom komentar. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen sebanyak-banyaknya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.